Halo rekan-rekan mahasiswa, melalui video ini saya akan menjelaskan salah satu materi LKMM tahun 2020, Fakultas Bisnis Widya Mandala, Surabaya. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai pengendalian konflik dan teknik pengambilan keputusan. Namun pertama-tama mari kita lihat video berikut. Nah, setelah menonton video tersebut, pertama-tama kita mengenal dulu apa definisi dari konflik. Konflik sering terjadi di dalam organisasi dan tidak dapat dihindari. Konflik bisa muncul karena berbagai kondisi. Yang pertama, keadaan atau perilaku bertentangan, di mana hal ini disebabkan oleh perbedaan ciri-ciri masing individu dalam organisasi. Lalu yang kedua, persaingan atau pertentangan. Kondisi ini disebabkan karena terdapat pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu perselisihan akibat kebutuhan yang diakibatkan karena kebutuhan, dorongan, keinginan, ataupun ada tuntutan yang bertentangan. Konflik dapat mengakibatkan hal positif dan negatif di dalam organisasi. Sisi positif akibat dari konflik disebut fungsional konflik, di mana konfrontasi antara kelompok-kelompok yang mempertinggi dan menguntungkan hasil karya organisasi. Lalu, konflik yang berakibat hal negatif disebut dysfunctional konflik, di mana konflik ini akan merintangi tercapainya tujuan organisasi dan menimbulkan terbentuknya kelompok oposisi di organisasi. Jenis konflik ini sangat tidak baik untuk organisasi. Jenis konflik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah substantif konflik. Konflik ini timbul dari tidak efektifnya sistem organisasi itu sendiri seperti alokasi kerja dan prosedur kerja yang tidak sesuai. Yang kedua adalah emosional konflik. Jenis konflik ini timbul dari diri masing-masing individu yang ada di organisasi tersebut. Pandangan konflik dipandang dari dua sisi, yaitu secara tradisional dan modern. Dari sisi tradisional, konflik itu harus dihindari. Dari sisi modern, konflik tidak dapat dihindari.
Penyebab konflik dari sisi tradisional disebabkan oleh kesalahan dari manajemen, sedangkan dari sisi modern, konflik disebabkan oleh banyak faktor, seperti perbedaan tujuan, persepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Pengaruh konflik dari sisi tradisional, konflik mengacaukan organisasi secara keseluruhan. Namun, dari sisi modern, konflik hanya berefek dalam tingkatan tertentu saja. Fungsi manajemen dari sisi tradisional bertugas mengeliminir konflik. Namun, dari sisi modern, manajemen bertugas untuk mengelola dan mengatasi konflik untuk mencapai kinerja yang optimal. Perlakuan konflik dari sisi tradisional itu mutlak harus dihilangkan. Tidak boleh ada konflik. Namun, dari sisi modern, konflik itu dibutuhkan untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Terdapat berbagai tingkatan atau level-level konflik. Yang paling rendah adalah di tingkat individu, di mana konflik ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri. Berikutnya ada di level interpersonal. Konflik ini melibatkan diri sendiri dan orang lain. Berikutnya ada level intergroup. Konflik ini terjadi antar kelompok, masih di dalam satu organisasi. Tingkatan tertinggi yaitu interorganisasi, atau konflik ini terjadi antar organisasi yang berbeda. Berikutnya, penyebab konflik dikarenakan adanya suatu kesenjangan atau perbedaan yang meliputi, yang pertama, nilai-nilai, perilaku, dan kepercayaan. Kedua, perbedaan tujuan dan kepentingan. Yang ketiga, persepsi dan komunikasi. Nah, berikutnya, dampak konflik. Dampak konflik ada yang negatif, di mana bisa menyebabkan produktivitas menurun, kepercayaan merosot antar anggota dalam organisasi, pembentukan kubu-kubu dalam satu organisasi, informasi banyak yang dirahasiakan, dan arus komunikasi berkurang. Lalu timbullah masalah moral dalam organisasi. Dampak konflik juga ada yang positif, di mana dapat membuat motivasi anggota organisasi menjadi meningkat, identifikasi masalah atau pemecahan masalah meningkat, ikatan kelompok akan menjadi lebih erat, semakin bisa menyesuaikan diri pada kenyataan di pekerjaan, dan kreativitas individu menjadi lebih meningkat. Lalu bagaimana cara menangani konflik? Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu gaya-gaya penanganan konflik. Di sini kalian bisa melihat ada matriks yang memperlihatkan sumbu Y sebagai tingkat perhatian terhadap orang lain, sumbu X memperlihatkan tingkat perhatian terhadap diri sendiri. Ya, jadi ada 5 gaya penanganan konflik, yaitu dominating, avoiding, obliging, integrating, dan kompromi. Nah, pertama-tama kita lihat dulu gaya dominating. Gaya ini cocok digunakan jika masalah yang dipecahkan tidak terlalu penting dan waktu untuk mengambil keputusan sangat terbatas. Gaya ini tidak cocok untuk masalah yang menghendaki partisipasi dari mereka yang ingin terlibat. Kekuatan utama terletak pada minimalnya waktu yang diperlukan. Kelemahannya sering menimbulkan kejengkelan atau rasa berat hati untuk menerima keputusan oleh mereka yang terlibat. Gaya ini efektif bila ada perbedaan mendasar dalam tingkat pengetahuan yang dimiliki. Orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dapat melakukan gaya dominasi ini. Berikutnya adalah taktik menghindar atau avoiding. Taktik ini cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sepele atau remeh, atau jika biaya yang harus dikeluarkan untuk konfrontasi lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Gaya ini tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang sulit atau buruk. Kekuatan daripada strategi avoiding ini adalah jika kita menghadapi situasi yang membingungkan atau situasi yang ambigu. Kelemahannya
Penyelesaian masalah hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan pokok masalah. Orang yang menggunakan daya ini menarik diri dari situasi yang ada dan membiarkan orang lain yang menyelesaikannya. Berikutnya adalah gaya obliging. Gaya ini sering disebut sebagai smoothing atau pelicin, karena gaya ini berupaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan dan menekankan pada persamaan atau kebersamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kekuatan daripada strategi ini terletak pada upaya untuk mendorong terjadinya kerjasama. Kelemahannya, penyelesaian konflik bersifat sementara dan tidak menyentuh masalah pokok yang ingin dipecahkan. Gaya ini menyembunyikan sejauh mungkin perbedaan yang ada dan mencari titik persamaan. Berikutnya adalah gaya integrating atau integrasi. Di sini, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif pemecahan masalah tersebut. Gaya integrating ini cocok untuk memecahkan isu-isu yang kompleks yang disebabkan oleh kesalahpahaman, tetapi tidak sesuai untuk memecahkan masalah yang disebabkan sistem nilai yang berbeda. Kelemahan utamanya adalah gaya ini memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian masalah yang ada. Lalu, gaya penanganan konflik yang terakhir adalah kompromi, letaknya di tengah-tengah matriks. Gaya ini merupakan pendekatan saling memberi dan menerima dari pihak-pihak yang terlibat. Gaya ini cocok digunakan untuk menangani masalah yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki tujuan yang berbeda, tetapi memiliki kekuatan yang sama. Kekuatan utama dari gaya ini adalah prosesnya yang demokratis dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Gaya ini sangat efektif bila kedua belah pihak sama-sama benar, tetapi akan menghasilkan penyelesaian yang keliru jika salah satu pihak salah. Jadi, itu adalah 5 gaya penanganan konflik. 5 gaya penanganan konflik tersebut mengacu pada tingkat perhatian kepada diri sendiri dan tingkat perhatian terhadap orang lain. Cara menangani konflik bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah konsensus. Konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara. Pihak yang berkonflik bisa membuat konsensus atau kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Yang kedua, kita harus paham setiap orang mempunyai ketergantungan pada pihak lain. Setiap orang dalam organisasi pasti akan saling bergantung dan saling membutuhkan. Hal ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang sedang berkonflik. Lalu, yang ketiga adalah memahami adanya perbedaan di antara individu dan kelompok. Organisasi atau kelompok terdiri dari berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, ketika seseorang berkomitmen dalam organisasi, maka ia harus memahami perbedaan yang ada. Yang keempat, membuat batas tanggung jawab dan jurisdiksi yang jelas. Hal ini menghindari terjadinya konflik karena pembagian tugas yang tidak jelas. Batasan yang jelas akan membuat tiap anggota dalam organisasi menjadi mengetahui tugas dan fungsinya dengan baik. Ya, jadi itu adalah cara-cara untuk menangani konflik. Jadi, rekan-rekan mahasiswa telah melihat adanya berbagai macam konflik. Dan sekali lagi, konflik dapat bersifat positif jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, sekarang mari kita lihat materi pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam organisasi. Hal yang paling pokok dalam proses manajemen adalah pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan tidak selamanya mudah untuk dilakukan. Setiap keputusan mempunyai dampak bagi orang-orang yang terlibat. Adapun faktor-faktor pengambilan keputusan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi internal organisasi. Di sini kita harus melihat dana yang dimiliki organisasi, keadaan para SDM organisasi, kemampuan atau skill masing-masing karyawan, kelengkapan peralatan-peralatan penunjang, dan juga struktur organisasinya. Faktor yang kedua adalah kondisi eksternal organisasi, yaitu faktor sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Yang ketiga adalah kesediaan informasi di dalam organisasi. Yang keempat, kapasitas pengambil keputusan itu sendiri. Nah, mari kita lihat langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Untuk bisa mengambil keputusan yang baik, kita harus mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang terjadi dan harus diputuskan penyelesaiannya. Karena masalah bisa timbul dari konflik antara konsep normatif dan faktual atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Langkah kedua adalah observasi. Dalam pengambilan keputusan, pengamatan dan pengumpulan fakta yang relevan sangat dibutuhkan. Fakta tersebut bisa digunakan dalam pengembangan alternatif solusi. Langkah ketiga adalah solusi alternatif. Dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisis, kembangkan solusi alternatif yang nantinya bisa dipilih untuk dijalankan. Langkah keempat adalah analisis solusi alternatif. Komponen untuk menganalisis ada 3. Yang pertama, mengenali permasalahan yang ada. Kedua, meramalkan kemungkinan hal-hal yang akan terjadi. Ketiga, menetapkan alternatif yang layak untuk pengambilan keputusan. Langkah kelima adalah pengambilan keputusan atau decision making. Dari alternatif-alternatif yang ada, pilihlah solusi yang paling baik dengan konsekuensi negatif yang seminimal mungkin, serta harus tepat sasaran dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Langkah keenam adalah pengambilan tindakan. Terdapat 2 unsur keberhasilan dalam mengambil suatu tindakan. Pertama, tindakan harus terarah pada keputusan yang akan diambil saja. Kedua, harus memiliki motivasi dan daya dorong untuk mencapai tindakan yang akan diambil. Lalu yang terakhir, langkah ketujuh adalah evaluasi keputusan. Hasil keputusan yang dijalankan harus senantiasa dipantau dan dievaluasi. Apakah keputusan tersebut sudah bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Jadi rekan-rekan mahasiswa telah mengenal materi mengenai pengendalian konflik dan teknik pengambilan keputusan. Diharapkan dengan materi ini, rekan-rekan mahasiswa dapat lebih bijak dalam menghadapi konflik, serta mengambil keputusan dengan lebih tepat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Sekian akhir materi kelima LKMM 2020. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, salam peka.